Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa abbi sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan yaitu hari Jumat, kiranya khotib ingin berwasiat khususnya untuk diri khotib sendiri dan tentunya untuk seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu kita mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, serta kita meninggalkan jauh-jauh apa yang Allah larang atas kita. Takwa yang merupakan sebaik-baik bekal dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, dengan harapan di hari kiamat nanti kita mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, hingga akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita yang menunaikan ibadah di siang hari ini, yang melaksanakan kewajiban di siang hari ini, Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Di penghujung hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada para sahabat-sahabatnya lewat hadis beliau, lewat lisan beliau yang mulia. Beliau berkata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima abada. Kutinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang kepada kedua perkara ini, maka kalian tidak akan selamat, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Kitabullah wa sunnatul rasulih, yaitu kitabullah, kitabnya Allah Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kekayaan untuk umatnya, tetapi yang Rasulullah tinggalkan di akhir hidup beliau adalah sesuatu yang lebih baik, yang lebih selamat daripada apapun juga. Maka daripada itu, tentu jika kita menginginkan satu keselamatan, kesuksesan, kita harus berpegang kepada dua wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah berikan kita dua pusaka, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Beliau menginginkan kita selamat dunia dan akhirat. Maka daripada itu, tentu
satu keharusan, satu kemestian untuk kita membaca Al-Quran dan senantiasa kita mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang artinya bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Maka dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Al-Quran bukan hanya saja petunjuk untuk orang-orang beriman, bukan hanya saja petunjuk untuk orang-orang Islam, tapi Al-Quran bisa dijadikan petunjuk untuk seluruh manusia, untuk seluruh agama. Artinya apa? Artinya siapa orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka insya Allah dipastikan orang tersebut akan mendapatkan keselamatan, kejayaan dan kesuksesan. Sebaliknya, walaupun orang Islam tetapi dia jauh daripada Al-Quran, tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka tidak akan selamat dunia, terlebih lagi di akhirat. Sebagai contoh, negara Singapura menjadi negara maju. Kenapa menjadi negara maju? Karena di negara tersebut terkenal dengan kebersihannya. Tidak ada satu puntung rokok pun, bungkus permen pun di sepanjang jalan-jalan raya di Singapura, karena negara ini sangat peduli tentang kebersihan. Apakah Al-Quran mengajarkan tentang kebersihan? Tentu. Bahkan banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang kebersihan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali telah bersuci terlebih dahulu. Di ayat yang lain, wasiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaian-pakaianmu hendaklah kau bersuci. Dan di ayat yang lain Allah juga berfirman, innallaha yuhibbul ladzina innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat amat mencintai orang yang bertaubat lagi mensucikan diri. Inilah ayat-ayat yang menyinggung tentang kebersihan. Semua telah ada di dalam Al-Quran. Cuma tergantung bagaimana kita. Sudahkah kita membaca Al-Quran kita? Sudahkah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Jadi ketika kita tidak mengamalkan, tidak mentadaburkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, maka jangan pernah kita berharap akan mendapatkan kesuksesan, kejayaan. Walaupun di negara kita terkenal dengan mayoritas muslimnya. Singapura kita tahu di sana mayoritasnya selain daripada Islam, tetapi manakala mereka mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran, mereka yang akan menjadi negara maju. Contoh lain, negara Jepang yang setiap produksinya kita kenakan, kita kendarai di negara kita, menjadi negara maju. Padahal negara Jepang pernah porak-poranda ketika Perang Dunia Kedua. Negara Jepang, khususnya kota Hiroshima dan Nagasaki, pernah porak-poranda dibom atom oleh tentara sekutu. Cuma dalam hitungan beberapa saat ke depan, negara ini bisa bangkit, negara ini bisa berkembang dan menjadi negara maju. Kenapa? Karena negara Jepang sangat amat peduli tentang ketepatan waktu. Apakah Al-Quran telah membahas tentang waktu? Tentu Al-Quran membahas. Bahkan banyak ayat-ayat yang bersinggungan yang membahas tentang waktu itu sendiri.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'ashr. Di ayat yang lain wal fajr wad duha. Dan tentu masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ini semua ada di dalam Al-Qur'an. Negara Jepang, mayoritas penduduknya menyembah matahari. Tetapi manakala mereka mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, mereka menjadi negara yang maju. Introspeksi buat diri kita. Di Indonesia mayoritas beragama Islam. Apakah kita telah menghormati tentang waktu? Apakah kita telah menjalani ketepatan waktu? Tatkala kita sendiri tidak tepat waktu, kita tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka selama apapun juga, seberat apapun usaha kita, kita tidak akan pernah menjadi negara yang maju, karena kita jauh daripada Al-Quran. Inti daripada kesemuanya, kesuksesan kita, baik secara individu, baik secara instansi, baik secara satu perkumpulan, bahkan negara, itu bisa maju karena semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Semakin banyak interaksi kita kepada Al-Quran, kita semakin banyak mengambil pelajaran ibrah daripada Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan dan kejayaan. Ini sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha yarfa'u bihazal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, mengangkat sebagian kaum, dan justru dengan kitab ini juga Al-Quran merendahkan sebagian kaum yang lainnya. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Maka tentunya ini harus jadi bahan introspeksi diri kita, jadi perenungan kita. Berapa banyak kita dalam satu hari membaca Al-Quran? Lebih banyak mana kita melihat Al-Quran atau kita melihat alat komunikasi kita? Lebih banyak mana kita membaca Al-Quran yang merupakan firman Allah ketimbang kita membaca media massa, membaca status-status sahabat-sahabat kita? Maka daripada itu, jangan pernah kita nunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi justru sebaliknya, luangkanlah waktu untuk kita membaca Al-Quran. Karena lewat Al-Quran lah kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kata Rasulullah, satu huruf daripada Al-Quran itu diganjar satu kebaikan, di mana satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahalanya. Rasulullah tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifu harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf diganjar 30 kebaikan, mim satu huruf diganjar 10 kebaikan, lam satu huruf diganjar dengan 10, alif lam mim totalnya 30 kebaikan. Bagaimana dengan kalimat basmalah? Bagaimana dengan surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, dan ayat-ayat Quran yang lainnya? Maka cara kita mengambil atau meraih pahala sebanyak-banyaknya itu bisa kita dapatkan dengan Al-Quran yang kita baca. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita dilupakan oleh sahabat kita, saat kita dilupakan oleh atasan kita, pasti hati kita sakit, pasti ada kekecewaan di dalam diri kita saat kita dilupakan oleh sebagian manusia. Kalau dilupakan manusia saja kita begitu kecewanya, bagaimana bayangkan jika nanti di hari kiamat saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, justru Allah malah melupakan kita. Siapa itu manusia yang dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka orang yang berpaling daripada mengingat Allah. Mereka adalah orang yang berpaling daripada Al-Quran. Mereka adalah orang yang jauh enggan membaca ayat-ayat Al-Quran.
Dalam surah Toha ayat 124 sampai 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa orang yang berpaling daripada mengingatku, kata Allah, maka nanti akan kami kumpulkan di hari kiamat mereka dalam keadaan buta. Mereka berpaling daripada Allah, mereka berpaling daripada Al-Quran, mereka enggan untuk baca Al-Quran. Di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Mereka yang dibangkitkan dalam keadaan buta protes, menyanggah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, bagaimana kau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal di dunia kami bisa melihat. Lalu apa Allah jawab? Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kami datangkan ayat-ayat kami, dulu kami tunjukkan kebesaran-kebesaran kami. Kami datangkan Al-Quran, tapi kau melupakan begitu saja, maka hari ini engkau pun juga dilupakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah orang yang dilupakan di hari kiamat karena berpaling daripada Al-Quran, karena jauh hidupnya daripada Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran cuma hiasan di dinding-dinding rumah kita. Jangan jadikan hiasan cuma sebagai alat untuk mengangkat sumpah pada satu jabatan. Jangan jadikan Al-Quran cuma untuk menghalalkan lawan jenis kita dalam akad sebuah pernikahan. Tapi jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir, Al-Quran bukan hanya saja menyelamatkan kita di dunia, bahkan nanti hingga di alam kubur, bahkan hingga nanti ketika di hari kiamat. Di dunia orang yang senang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk akan mengalami kesuksesan. Sudah banyak buktinya. Di alam kubur pun orang yang di dunianya senang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, mereka akan selamat di alam kuburnya. Banyak kisah-kisah nyata, bahkan viral di beberapa media sosial. Orang yang telah meninggal dunia dikubur 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun, puluhan tahun, jasadnya tidak hancur, kain kafannya utuh, bersih, berserbagam, memiliki harum yang sangat amat semerbak. Ternyata setelah di cross check oleh ahli warisnya, ketika ditelusuri kepada keluarganya, ternyata amalan daripada almarhum, amalan daripada si mayit ini selama hidupnya selalu berinteraksi, bersentuhan dengan Al-Quran. Siapapun orang yang bersentuhan dengan Al-Quran maka akan mengalami kesuksesan, tidak hanya saja di dunia, bahkan hingga akhirat. Jibril mendapatkan julukan Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para malaikat, padahal Allah memiliki malaikat yang amat cukup banyak. Kenapa bisa menjadi pemimpin malaikat? Karena Jibril lah yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah. Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi. Bahkan Rasulullah menjadi pemegang kunci untuk membuka pintu surga. Bahkan di antara, sedangkan banyak nabi dan rasul-rasul yang lain, kenapa Rasulullah yang dipilih? Karena Rasulullah yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Banyak malam dalam satu tahun, Allah pilih satu malam, Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa diistimewakan? Karena malam itulah diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan, ada satu tahun, ada 12 bulan, tetapi yang Allah istimewakan adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan yang dipilih? Karena di bulan Ramadan yang adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi satu nasihat, satu renungan buat kita semua diserahkan kepada kita. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan sampai saat kita berpergian ke kantor kita terlupa oleh kita HP, kita begitu galaunya, kita begitu tidak nyamannya, tetapi justru saat kita tertinggal Al-Quran, kita biasa-biasa saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Marilah
Di hari yang penuh dengan keberkahan ini kita berdoa, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk kita bisa sama-sama mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan kita mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum li jamil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah 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 faqad fazal muttaqun wa alamu anna Allah amarakum amran 'azima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rضى anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-baqiyati sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil kufra wal kafirin wa azil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli